Halo, assalamualaikum. Ini adalah video review WPL C44KM milik saya setelah pemakaian 1 tahun lebih. Yang mau saya review sebisanya saja. Nah, salah satunya untuk onderdilnya ini lumayan kuat, tahan banting. Kalau bahasa kerennya badak. Untuk bawah-bawahnya, untuk kaki-kakinya seperti ini. Nah, ini gearbox dual speed housing plastik bawaan. Kalau untuk gearnya dari baru langsung saya ganti ke metal, karena untuk menyesuaikan bobot dan kekuatan dia sendiri. Nah, untuk gardan belakangnya ini housingnya ini plastik. Saya bukan kopnya, mana nggak kelihatan. Nah, ini dia kopnya, ini plastik, tak cor pakai resin. Ini kok nggak bisa fokus ya. Jadi ini tak cor pakai resin karena awalnya ini saya ngelepas baut kutu ini. Baut kutu ini saya bakar pakai korek nggak mempan, tak panggang di kompor, ternyata meleleh. Jadi akhirnya tak ganti plastik, tak cor pakai akrilik. Alhamdulillah pemakaiannya kuat untuk kopnya ini. Sedang untuk kop depannya masih metal, jadi yang plastik hanya belakang aja. Untuk shocknya ini sebenarnya bagus, tapi karena shock bawaan ini enggak bisa di adjustment, akhirnya saya ganti shock metal. Untuk linknya saya ganti link 3 mili, awalnya 2,5, 3 mili karena supaya saya bisa adjustment untuk panjangnya, panjang pendeknya. Jadi untuk apa ini ya namanya, spasernya ini banyak di pasaran untuk 3 mili. Kalau 2,5 mili jarang dan harganya juga nggak masuk akal. Pemasangan saya taruh di gardennya langsung. Terus ini kopel saya panjangin pakai ini, tapi sebenarnya harusnya pakai kopling ya, pakai kopel extender ya, bukan pakai kopling ini. Jadi biar nekuknya ada di sini. Tapi ya karena sisi kondisi bisanya begini ya sudah. Gardan depan lumayan oke. Untuk gear dalamnya dari baru saya ganti baja dan saya sepuh. Alhamdulillah sampai sekarang belum ganti. Untuk XPD belum ganti, knuckle bearing belum ganti. Terus untuk link base-nya ini lumayan ampuh walaupun plastik, mungkin karena pemasangannya seperti ini kali ya. Jadi beban link base ini hanya untuk di beban topang, bukan beban tarik. Kalau beban tarik kan ada di sini. Jadi hanya untuk shock, sedang beban tariknya langsung di gardan. Terus untuk ground clearance-nya ini saya naikin sekitar 5 mili. Jadi saya tambah ini apa ini, terus ini tak kasih sasisnya, ini saya custom seperti ini supaya link rodnya ini lurus, supaya ngesoknya ini sempurna. Nah, jadi kan lurus ya toh. Ini naik sekitar 5 mili, jadi hampir rata sama bawah body. Jadi ground clearnya ini bebas. Kalau misalnya gesek batu nggak kesangkut. Tuh lurus, karena ini kan aslinya ada di sini di atas, jadi ngesok. Kalau ngesok roda belakang ke belakang, roda depan ke depan. Untuk
bannya ini saya ganti MN99V2 V1 soft, yang V1 yang lama, yang V1 banget pokoknya. Kan ada V1 tapi yang terbaru ada juga V2. Ini V1 yang lama, ini soft. Tak kasih rantai biar ngegrip. Peleknya pelek bawaannya dia. Ini peleknya lumayan ampuh. Terus untuk servo ini bawaannya dia, servonya lumayan ampuh, cuman tak ganti tak custom tambah resistor jadi 180 derajat. Ini saya pakai ESC 60 ampere, receiver 10 channel. Terus ini bodi belakangnya tak panjangin sekitar nambah sekitar berapa ya, sekitar 5 cm dari ujung kayunya ini. Terus untuk wheelbase nya ini totalnya sekitar, untuk wheelbase nya sendiri dari sini ya, sekitar 250 mili atau 25 cm untuk wheelbase nya. Terus di sini tak tambah sama ini bumper bikin dari bekas wadah 3D printnya dia sendiri. Kan waktu kit itu ada 3D printnya untuk tek-tek bengeknya itu. Nah ini tak rakit jadi bumper. Sini lampu kabut, ini lampu sen hidup, dan ini lampu juga hidup. Ini kuning, sisanya putih semua. Terus tak tambah juga lampu realistis di bagian belakang. Nah ini lampu hazard atau sen, lampu backlamp, ini lampu mundur. Ini bannya tak mundurin, ban serepnya supaya menyesuaikan panjang bodi biar imbang. Dan ini tak kasih tek-tek bengek nggak jelas dan nggak guna ya, untuk supaya biar pantas saja daripada enggak. Ini di sini tak custom biar gampang dilepas. Nah, tujuannya apa? Buat akses ke motor. Motor ini aku pakai 380. Ini tak bungkus sama kain. Jadi kenapa kain nggak pakai heatsink? Heatsink ada heatsink, cuman nggak saya pakai. Nah ini heatsink nggak tak pakai. Alasannya apa? Alasannya kalau pakai kain ini bisa disemprot air, jadi dinginnya maksimal. Ini lebih worth it daripada pakai heatsink, karena heatsink nggak bisa nyerap air. Ini motornya panas kalau dipakai sekitar 1 jam. Tahu sendiri kan kalau mabar berapa menit, setengah jam ya, kayaknya lebih dah. Terus untuk torsinya ini lumayan enak, speednya apalagi kalau untuk speed pakai baterai 3S. Tapi kalau torsi mau 3S kayak mau enggak, kayak mau C nya kecil kayak itu, untuk kit ini enggak ada pengaruhnya. Ini tak bikin begini biar enak, dan ini muat 3S Lion. Kalau 3S Lipo harus yang gepeng. Mana 3S? Waduh. Mana ya? Nah 3S Lion. Dan baterai ini juga kurang lebih 1 tahun pemakaian. Ini baterai kapasitasnya 3 ampere. Mana nggak fokus ya?
3 ampere, 3,35 ampere. Ini Lion, ini muat di sini. Tuh. Kalau untuk lipo cari yang tebalnya segini. Mungkin kalau lipo 3S itu cari yang lebar kali ya. Kalau yang bentuknya kotak gini, ini 3S ini nggak muat. Alasannya apa? Ini kan servo tak pindah di atas gardan, kalau bawaan kan di sasis. Nah, ini nggak muat ini walaupun nggak dipasang velcro-nya tetap nggak muat, nggak bisa nutup. Nah, nggak bisa nutup kan, kalau dipaksa ya patah. Nutupnya gini aja kali ya. Nah, gini aja. Ini untuk ketinggian dalam kabinnya ini kurang lebih sekitar 30 mili. Fokus ya, kalau di autofocus gerak-gerak 30 mili atau 3 cm. Untuk depannya ini kan segini ya, depannya sekitar 2,5. ini kan ada lebihnya. Nah, ini kan belok ini, jadi sampai sini nih 2,5, ke sini 3 cm. Dan untuk tampilan depannya begini nih. Oh ya, untuk warna catnya ini karena mungkin sering kepanasan, kehujanan ya kan, terus kena air, itu warna catnya jadi seperti ini, nggak putih lagi. Aslinya warna putihnya kayak gini, lebih kayak gini nih warna putihnya nih. Ini efek visual ini. Jadi di sini kelihatannya kayak gimana, aslinya ini putih agak-agak kusam kuning gitu. Putihnya kayak gini nih. Nah, tapi kinclong, bening, putih lagi. Nah, putihnya putih lebay gitulah. Udah setahun warnanya jadi kayak gini. Oh ya, tampilan depannya ya. Nah, tampilan depan kayak gini. Kayak gini ya. Ini sennya, ini lampunya. Ini ada windsnya. Dari atas kayak begindang, begindang. Kayak begini. Dari samping kayak begini. Untuk servonya, awalnya itu servo ada di sasis, tak pindah ke atas gardan. Nah, itu servonya. Nah, itu servonya ada di gardan. Terus untuk posisi linknya, ini linknya nancap di sini. Jadi ini kopel ini ada di atas as ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa belok patah, dan yang belakang juga tujuannya supaya ini enggak goyang dompet kanan kiri, karena sikunya enggak cuman di atas aja, di bawah juga nyiku gini ya. Aslinya kan lurus ke sini. Yang ini juga lurus ke sini. Terus ini tak kasih pelindung supaya kalau enggak ketahuan nabrak apa kayak batu, biar ini join link steeringnya ini, steeringnya aman dari benturan. Terus apalagi ya, ini kopelnya tahan banting. Terus untuk gearnya, kalau gearnya ini nggak tahan banting karena kuningan. Kalau makainya nggak ekstrim ya melonyot. Jadi dari baru langsung tak ganti. Untuk gearnya, untuk gear lama, yang lama ini tampilannya kayak gini. Nah, ini masih utuh ini gearnya. Ada yang mau nggak? Nih, masih utuh, masih baru. Memang dari baru nggak dipakai. Ini aja kena bautnya dikencengin, ngecap. Kenapa kok tak ganti? Karena temanku pakai gear gituan nggak bertahan lama. Tapi untuk gear metalnya ini juga gantian. Ini oh ya, ini si oli nih. Benar, isi oli. Kenapa nggak bocor? Kuncinya ada di sini nih. Karena dikasih lubang pernapasan ini, apa harus tak bongkar? Mau lihat dalemannya? Kalau
Kalau dibongkar agak ribet ini. Harus dibongkar kah? Bongkar aja ya. Sebelum dibongkar, ini kan tangan satu. Kita lihat sampingnya. Sampingnya kayak gini. Terus belakangnya kayak begini. Samping kanan kayak begini. Terus depannya kayak begini. Terus atasnya kayak begini. Terus bawahnya kayak begini. Oke, kita bongkar ya. Dilihat, karena kalau udah dibongkar masangnya lagi pasti susah. Karena ini tangan satu. Ini yang mau tak lepas ini kabel realistik lemnya. Dan ini bodi nggak tak baut sama sekali, jadi ngelepasnya pun gampang. Nah, tinggal dicetik-cetik gitu kan. Nah, lepas. Ini dibikin short wheelbase kayaknya oke punya nih. Bannya diganti gede, dipendekin mentok sini, tapi aku nggak suka. Nah, cetik-cetik. Ini diangkat kuat, nggak apa-apa nih diangkat bodinya tuh kuat. Aslinya berat ini 2,5 kilo. Mau lihat ini enggak cetikannya nih. Ini cetikannya nih. Nah. Dah. Oh, pas kan? Nih. Soket-soketnya tak lepasin dulu. Oke, sudah. Ini winch belakang, posisi begini. Terus ini ya, jadi soal gearboxnya, kenapa kok nggak rembes? Kuncinya ada di sini. Nah, ini kira-kira kalau lampunya dimatiin genah orang. Nah, kuncinya ada di sini nih. Jadi sampean harus ngasih lubang pernapasan. Nih tuh, ini basah oli. Ini lubang pernapasan. Kenapa? Waktu buat main, walaupun ini udah dikasih air, luarnya dingin, ini dingin ya. Terus jadi gini. Ini di bagian angkernya ini kan panas, merembetnya lewat dalam, lewat as pinion ke gearbox. Nah, di dalamnya ini mendidih. Jadi mendidih kan memuai udaranya. Itu bikin rembes di sininya. Nah, jadi harus bikin lubang pernapasan. Biar nggak bocor, lubangnya ditutup pakai pentil. Nah, pentilnya disobekin sedikit-sedikit aja. Nah, ini kan ada bekas sobekan nih. Ini kan ada bekas. Nah, ini juga nih. Atau dicoblos-coblos pakai jarum. Jadi ketika udaranya mendidih, dia keluar lewat sini. Nggak merusak sekatnya ini gitu. Dan untuk ngelemnya ini terserah mau pakai lem apa aja boleh. Cuman aku pilih lem yang benar-benar kuat versi saya. Ini pertama tak kutek. Tujuannya apa? Saya nggak pakai sealer yang lem silikon itu, karena di gearbox satunya aku kan punya 2 gearbox, satunya di MN99. Itu pakai sealer malah rusak housingnya, karena sealernya itu gimana ya, kehimpit, susah jelasinnya. Kalau ini diolesin kutek dulu udah rapat, jadi dia tuh apa sih namanya, bentuknya itu nggak rubah gitu loh, malah membentuk bentuk baru dari kutek yang mengeras itu tadi. Sarapan bang, ini sarapanku seperti ini nih.
Terus nah kutek ini kan kalau kena apa-apa kan dia kemungkinan lumer kayak apa dia apa kebaret-baret. Nah luarnya diolesin pakai lem Korea, diolesin ini pakai 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 tuh pakai spatula, diolesin. Bongkarnya susah nggak bang? Bisa, bongkarnya bisa karena lemnya ini nggak merekat di sini, dia lemnya nempelnya di kutek itu tadi gitu, paham nggak? Nah nggak bocor ini aman. Nah bocornya lewat sini tuh, tapi selama ini dia berdiri ini ya nggak tumpah. Bocornya itu karena waktu main pas dalamnya panas keguling, nah bocornya lewat sini gitu. Olinya aku pakai oli enduro racing yang baunya permen karet tuh, yang terus takarannya itu segini nih, 3/4 balsam. Nah seleher ini dimasukin semua, masukinnya setelah dirakit lewat lubang ini. Nah ini baut 3 mili. Terus masukinnya juga pakai ini, nah pakai suntikan yang gede nih, itu sewadah balsam tadi 3/4 itu sekitar 10 mili. Nah segini, ini masuk semua ini gitu. Tujuannya apa? Selain biar nggak bising, pinion jadi awet gitu kan, pinion lebih awet, jadi awet banget pinionnya. Terus head belakang juga oke punya, tahan banting. Servonya ini kenapa kok bisa awet? Kebanyakan di grup itu kan nggak awet ya, servonya gantian. Ini servo torsi, kirinya plastik. Nah yang bikin servo ini nggak awet, servo gearbox yang mana? Yang bikin servonya ini nggak awet, alasannya ini untuk masuk ke gigi 1 atau ke mode torsi ini kan neken ya, neken mana sih, aduh susah sempit. Ini kan tuasnya ini neken ke sana ya kan, ini ketika udah mentok ini servonya masih maju aja terus, bukan soal settingan di remote-nya, bukan. Jadi gini cara nyetingnya, ini diarahin ke sana sampai mentok ini hornnya. Terus sampean yang perlu disetting bukan servonya, tapi ini tuas persnelengnya ini. Nah ini asnya dimentokin dulu ke sana, ini diarahin ke sana sampai mentok. Nah ini baru deh dimundurin, jadi sininya ini kan aslinya ini kan sama pabrik nggak dilem, ini dimundurin dulu sini, seret mentok sama horn baru deh dilem. Jadi ketika ini masuk ke mode torsi, ini tuas besi ini ya susah ya. Nah, tuas besi yang ini nih. Nah, ini enggak sampai mentok, jadi masih ada gap sekitar 0,5 mili gitu. Dan ini ketika masuk torsi ini harus sampai limit, harus posisinya harus begini hornya, nggak boleh begini. Kalau begini nanti kedorong gini dia, kita harus begini. Kalau begini yang kedorong itu bukan ini, jadi dia nampung bebannya itu bukan di gear tapi di ini, di housingnya ini. Kalau begini bebannya itu ada di gear, dia berusaha begini kan, akhirnya gearnya gerak-gerak, motornya juga gerak-gerak. Karena apa? Dia respon dari potensio gerak-gerak. Kalau ini gerak-gerak kan potensio gerak, akhirnya motornya gerak kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu kan. Kalau dia didorong begini, si servo tuh berusaha begini lagi, akhirnya panas, rusak deh gearnya juga. Jadi kalau begini dia nggak akan gerak, kedorong begini-gini aja. Jadi yang gerak itu bukan gearnya tapi pangkon servonya ini. Nah ini kan aslinya lentur dari pabriknya sana tuh, lentur, jadi cuman gini-gini aja. Tapi kalau saman servonya begini, ya begini-begini gitu. Jadi ini nyetingnya diarahin begini dulu ya kan, terus ini didelepin ke sana ya kan, udah delep baru ini didorong ke sini gitu. Tapi jangan dipentokin banget gitu, jadi ketika masuk ke gigi torsi dia gelek gini, ngunci gini.
tuh ya kan, jadi awet servonya. Terus untuk di mana lagi ya, winch depan aku pakai mikro servo metal, tak selipin di sela-sela bumper tuh. Jadi ini kenapa kok begini, karena supaya aku nariknya tuh gampang. Jadi supaya bisa gini nih. Susah ini ya, tangan satu. Susah guys. Susah ini, dikendorin dikit. Ini dikendorin dikit, terus dicangkutin sini, udah ditarik, sat. Jadi kayak quick release gitu. Jadi dia muter di sini nih. Nah, gitu. Kalau yang belakang manual, karena ini kan di bawah baknya. Terus ini gearboxnya naik nih. Ini bautnya ini naik sekitar 5 mili. Ini untuk ESC-nya aku pakai ESC abal-abal, bukan Hobbywing ini. Tulisannya WP 1060. Mana tulisannya? Alah, ada. WP 1060. Tapi ya sama kuatnya, ini malah hampir 2 tahun ini. Ini ESC-nya nih. Terus untuk keseluruhan ini enak banget. Enak buat main, enak di custom juga. Apa enaknya? Kita mau ganti ban gede, ban kecil, itu nggak pusing mikirin fender, karena fendernya begini. Dan di belakangnya juga nggak ada fender, dia jadi kita cuman nyeting jarak spakbornya aja. Nah, spakbor ini aja. Jadi mau pakai ban gede, mau manjangin wheelbase, mendekin wheelbase, nggak pusing mikirin fender gitu kan. Cuman kalau untuk jadi 8x8 itu nggak bisa, bagian depannya nggak bisa. Jadi kalau mau 8x8, saranku pakai ini, pakai B24, enak, bisa di 8x8 itu. Terus ini link base plastik, kuat ini link base nya, plastik, dan banting juga nih, depan juga plastik. Gak kelihatan ya, sempit kan. Terus ininya memang onderdilnya udah tahan banting, settingannya pun juga oke gitu. Ini lihat, geraknya dikit tuh, geraknya dikit, nggak kocak. Mau tahu kuncinya? Ini basing ini dibungkus lagi pakai selang bakar. Jadi waktu belok dia basing nggak langsung gesek sama housing gitu. Jadi nggak lonyot, yang lonyot selang bakarnya gitu. Nanti kalau udah bunyi dibelokin, bunyi nyik nyik nyik, selang bakarnya udah habis, ganti selang bakarnya gitu. Biasanya kan kalau ya WPLMN itu kalau udah lama kan pasti gini ya, cek-cek gini parah. Nah, ini nggak seberapa. Ini kalau mau tahu, ini yang ocek-ocek ini bukan baut-bautnya, tapi ini bearingnya udah kena nih. Tuh. Ini bearing ini nih. Bukan basingnya. Basingnya mah aman. Tuh lihat tuh, XPD-nya lihat tuh. Kenakalnya kan nggak gerak-gerak. Ini bearing. Tuh ya kan. Untuk sininya juga tuh kan nggak gerak-gerak, ini joinnya lihat. Tuh. Saranku kalau join itu pakai yang plastik. Kenapa? Jarang kocak pun enak ngatasinnya. Benar enak. Untuk cara ngatasin joinnya di lain video aja. Susah kalau nggak langsung dibongkar tuh. Terus apalagi nih? Apalagi ya? Ini kenapa aku pakai ban ini, karena diameternya pas, nggak kegedean, nggak kekecilan. Terus untuk ngatasi gripnya aku pakai ini. Harusnya pakai ALF Extreme kali ya. Apalagi? Udah.
Segitu aja buat yang penasaran, barangkali bisa jadi referensi. Semoga bisa terobati. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.